Deks Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara atau Deks PPDN, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polhukam, Edukasi Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI dan keluarganya di Sulawesi Selatan. Dengan literasi keuangan yang baik, PMI mampu memaksimalkan hasil kerja di luar negeri serta mengurangi risiko finansial setelah kembali ke tanah air. Acara ini dihadiri 350 calon PMI dan keluarganya di Nusantara, Haldrinra, Hotel Makassar, Jalan Meter Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada Kamis 28 Agustus 2025. Hadir Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sesja Mintel, Sarjono Turin, Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaat Remitansi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Indra Hardiansyah, Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Koordinasi Politik Keamanan atau Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Aruji Anwar. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Agus Salim, Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel, Kombes Pol Stanislaus Ferdinand Suwaji, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Trans Sulsel Ahrianto, Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI, Dharma Saputra, dan Kepala Balai Besar Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas BBPFP Makassar Laudi Haji Palondu. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sesja Mintel, Sarjono Turin, mengatakan Sulsel salah satu wilayah memiliki jumlah calon PMI cukup banyak. Jumlah calon PMI Sulsel ada sekitar 1.000 per tahun. Makanya Deks PPDN menjadikan Sulsel sebagai tempat edukasi literasi keuangan calon PMI, supaya mereka bisa memaksimalkan hasil kerjanya untuk kesejahteraan dan membangun usaha. Sudah, oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pagi hari ini secara bersama-sama tim Des PPDM Devisa Negara, kita telah melakukan kegiatan pembukaan semacam edukasi kepada calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Des ini terbentuk dalam rangka mewujudkan Astacita Bapak Presiden Prabowo, ya, khususnya di Astacita nomor 2, yaitu agar meningkatkan meningkatkan ketahanan pangan, ya, dan penerimaan devisa negara. Jadi oleh karena itu kita lihat dari data yang ada bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan ini jumlah calon pekerja migran Indonesia ini cukup banyak, kurang lebih sekitar 1.000 orang, ya, per tahun. Sehingga oleh karena itu tim koordinasi Des PPDN ini menempatkan posisi datang ke sini untuk memberikan edukasi ini tadi. Perlu kami sampaikan bahwa Des PPDN ini yang memiliki ada 3 bidang atau 3 koja, yaitu terutama peningkatan devisa dari sektor ekspor, kemudian impor dan jasa. Ini salah satu untuk hari ini kita memberikan edukasi penerimaan dari devisa dari sektor jasa. Oleh karena itu dihadiri kurang lebih sekitar hampir 350 peserta dari calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Tentu ini perlu kami sampaikan bahwasannya selama ini bahwa calon pekerja migran Indonesia itu banyak mendapatkan kurang perhatian terhadap asasi di luar negeri itu. Oleh karena itu perlu kita beri pengarahan mulai dari terkait hal-hal apa saja ketika dia akan melaksanakan kerjaannya di luar negeri itu, termasuk perlindungan hak asasinya di luar negeri. Berikut juga terkait setelah dia mendapatkan penghasilan dari kerja di luar negeri itu, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggunakan jasa-jasa keuangan. Nah, oleh karena itu perlu kita kasihkan semacam edukasi. Itulah tujuannya, ya. Terkait upaya pekerja migran yang terjerat pinjol investasi bodong, apa upaya pemerintah? Nah, inilah salah satu bagian daripada kita untuk memberi edukasi agar mereka terhindar dari tindakan-tindakan penipuan, kemudian konsumtif belanja. Jadi termasuk juga agar dia terhindar dari tadi itu adanya pinjol, ada judi online gitu.
Nah, sehingga benar-benar hasil kerja yang di luar negeri itu dapat dimanfaatkan untuk ke depan dan keluarganya. Tentu dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan desanya. Jadi kita sudah juga melakukan edukasi ke beberapa wilayah kemarin, ada di Provinsi Jawa Timur, NTT, termasuk Kalimantan ini Pak ya. Kemudian di sini kita lihat kantong-kantong pengiriman PMI itu memang terbanyak itu ada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kita harapkan edukasi ini benar-benar pesan-pesan yang kita harapkan itu sampai kepada PMI dan calon PMI dan keluarganya. Nanti akan dijelaskan apa itu remitansi, apa itu keuangan digital itu oleh Pak Indra selaku Direktur Literasi Keuangan dan Remitansi KP2MI. Ya. Pak, tadi ada rencana masalah pengiriman uang itu juga menggunakan QRIS, itu seperti apa Pak ke depannya? Oh, iya. QRIS ini adalah produk transaksi keuangan yang baru. Ya. Mungkin banyak teman-teman juga di daerah yang masih belum familiar ya. QRIS ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk transaksi keuangan ya, yang dibuat atau produk dari Bank Indonesia. Jadi ini buatan Indonesia. Kalau dulu orang-orang kita ya, sering kalau kunjungan ke luar negeri atau wisman menggunakan alat transaksi kartu kredit atau bank itu loh, Visa ya, Visa Mastercard segala macam, itu kan produk luar, produk dari Amerika. Tentunya remitensinya ataupun jasanya itu masuk bukan ke negara kita, masuk ke negara-negara yang mengeluarkan itu tadi Visa kartu itu. Nah, dengan adanya QRIS ini, kita harapkan untuk nanti para pekerja migran Indonesia yang di luar negeri maupun keluarga Indonesia maupun itu menggunakan QRIS ini, yang tentunya remitensinya itu akan masuk menjadi devisa negara kita. Nah, ini kita sudah sosialisasikan. Sementara ini memang baru 3 negara yang bisa kita kerjasamakan menggunakan alat transaksi QRIS, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang belum. Sudah. Baru ini 17 Agustus kemarin ini 2025 sudah dikerjasamakan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Sehingga QRIS sudah menyebar ke beberapa negara. Ya. Nah, terutama kalau di Indonesia itu nanti kita transaksi, baik itu transaksi pembelian garmen atau pembelian apapun, kalau kita belanja di outlet itu kita menggunakan QRIS. Nah, tentunya ini akan menambah penerimaan devisa negara kita. Cinta kepada Indonesia, cinta produk dalam negeri, masuk QRIS ini. Ya, jadi inilah bagian daripada edukasi kita tim Des PPDN ini untuk ke daerah-daerah. Terima kasih. Keberangkatan dan kedatangan wisatawan termasuk juga di edukasi calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, bimbingan, dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.